sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita sekalian, saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya harap kita semua hari dalam keadaan yang baik, tidak kurang satu apapun, dan tetap bersuka cita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang didasarkan dari Wahyu 12 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selayaknya kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya. Kita masih bisa melaksanakan peribadahan meskipun dalam keterbatasan seperti yang kita alami saat ini. Tema yang akan diangkat pada minggu ini sangat menarik, yakni menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Bernyanyi merupakan sebuah hal yang sangat erat dengan kehidupan kita, apalagi mayoritas dalam kebudayaan kita bernyanyi sangat dekat dalam setiap budaya yang ada dalam kehidupan kita. Baik itu dalam keadaan suka maupun duka, bernyanyi menjadi salah satu cara yang paling sering dipakai untuk mengungkapkan perasaan isi hati, apa yang dirasakan di dalam kehidupan manusia. Dan bisa dikatakan kita sebagai orang suku Batak terkenal dengan suara yang sangat baik, karena memang sejak dulu sudah terbiasa bernyanyi, sudah diajarkan bernyanyi bahkan sejak dini. Nah, tentunya bernyanyi kali ini tidak sama seperti dengan nyanyian-nyanyian yang bisa kita lakukan. Ada makna yang luar biasa yang bisa kita lihat dari tema kita pada hari Minggu ini. Kitab Wahyu sesuai dengan namanya terkadang membingungkan bagi orang, dikarenakan ada banyak penggambaran-penggambaran di luar dari nalar manusia. Tapi kali ini kita akan coba melihat apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita lewat nats firman pada hari ini. Meskipun dikatakan bahwa kitab Wahyu itu berkaitan dengan hari kedatangan Tuhan atau parusia, namun jika dilihat kembali ternyata ada hubungan antara Wahyu dan apa yang dialami Yohanes serta orang-orang yang percaya pada waktu itu. Karena memang pada waktu itu orang-orang yang percaya mengalami persekusi dari pemerintah. Mereka disiksa, mereka harus menderita, bahkan harus kehilangan nyawa, karena pemerintahan pada waktu itu tidak mengkehendaki ada Allah lain yang disembah selain daripada pemerintah yang ada pada waktu itu. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa melihat keadaan orang percaya pada waktu itu, Wahyu juga merupakan salah satu cara yang dipakai Yohanes untuk menguatkan umat, menyemangati orang percaya pada waktu itu. Bagaimana bisa mereka supaya tetap semangat
menjalani hidup meskipun harus menghadapi banyak sekali kesulitan. Lewat wahyu ini, Yohanes mau menunjukkan semangat yang baru, mau menumbuhkan semangat yang baru di tengah-tengah umat, di tengah-tengah orang yang percaya pada Tuhan. Kita akan fokus dengan nats yang telah ditentukan bagi kita hari ini, di mana nats kita pada hari ini menggambarkan nyanyian kemenangan orang percaya dan kekalahan orang yang berbuat jahat. Ada dua kemenangan yang tergambar dari nats firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama adalah kemenangan kerajaan Tuhan, seperti yang tertulis di ayat 10. Akhirnya apa yang dinanti-nantikan, apa yang diharapkan Yohanes dan umat pada waktu itu terwujud. Allah hadir sebagai pemenang, mengalahkan kuasa si jahat lewat pengorbanan Yesus Kristus. Inilah yang digambarkan Yohanes, bahwa penderitaan yang dialami umat pada waktu itu tidak akan bertahan lama dan akan berganti dengan sukacita, karena Allah telah hadir sebagai pemenang di tengah-tengah dunia, berhasil memenangkan peperangan melawan si jahat. Saudara-saudari yang terkasih, peperangan melawan kejahatan akan selalu ada di dunia ini. Namun itu tidak membuat kita takut, karena kita yakin dan percaya bahwa peperangan itu akan berakhir dengan kemenangan Allah. Itulah yang menjadi penyemangat kita kalau kita menghadapi pergumulan di dalam hidup, karena kita yakin setiap pergumulan itu tidak akan bertahan lama. Setiap persoalan hidup itu tidak akan bertahan lama. Jika kita percaya kepada Tuhan, jika kita tetap setia kepada Tuhan, Tuhan akan memenangkan kita atas pergumulan yang ada dalam kehidupan kita. Kemenangan yang kedua adalah kemenangan manusia. Tadi telah dikatakan bahwa Allah telah menang melawan kuasa si jahat lewat pengorbanan Yesus Kristus. Sekarang di ayat 11, Yohanes menunjukkan bahwa umat juga akan dimenangkan melawan kuasa si jahat tadi. Siapakah yang menang? Dan apakah yang harus dilakukan agar manusia itu tampil sebagai pemenang? Ada dua hal. Yang pertama, yang menang itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Dikatakan di ayat 11, dan mereka mengalahkan dia oleh anak domba. Inilah orang-orang yang teguh dalam iman dan kepercayaannya. Di tengah banyaknya pergumulan, penderitaan, dan kesulitan, orang-orang inilah yang tetap setia kepada Tuhan, percaya kepada Kristus. Dan inilah yang akan mendapatkan kemenangan dari Kristus. Sama seperti yang kita alami pada saat ini, di mana kita sama-sama berjuang melawan pandemi yang ada. Mempersiapkan diri secara medis dan finansial, seturut dengan anjuran pemerintah, tidaklah cukup. Kita juga harus mengandalkan Tuhan untuk melawan pandemi ini. Karena ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Ada banyak hal di luar sana yang tidak terjangkau kita, namun Tuhan mampu menjangkaunya. Hanya Tuhan yang mampu melindungi kita dan memenangkan kita. Yang kedua, siapakah yang menang itu tadi? Yang menang ialah orang yang bertahan dengan kesaksiannya. Kesaksian akan apa? Kesaksian akan kuasa Tuhan yang diteguhkan oleh kesetiaan kepada Kristus. Ini yang ditantang penguasa si jahat tadi. Apakah umat Tuhan tetap dengan kesaksiannya akan Tuhan meskipun mereka harus mempertaruhkan nyawa? Apakah mereka tetap setia dengan kesaksiannya yang benar?
Ini yang menjadi tantangan bagi kita manusia. Setia dengan kesaksian yang benar menjadi hal yang wajib kita lakukan. Wajib dilakukan orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itulah ciri dari umat Tuhan. Sama seperti kita juga dituntut untuk menjadi saksi-saksi dari kebenaran itu. Itulah yang nantinya memenangkan kita. Begitupun kebenaran itu akan ada bagi setiap orang yang bertahan dengan kesaksiannya. Melihat permasalahan sekarang, melihat pandemi yang ada di tengah-tengah dunia ini, sadar atau tidak sadar, ada banyak sekali pihak yang memanfaatkan pandemi ini untuk kepentingan pribadi dengan memunculkan kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat dan menjadi saksi yang salah, memberitakan kabar yang tidak benar supaya orang-orang tadi bisa mendapatkan keuntungan dari setiap kecemasan masyarakat. Inilah tugas kita, orang yang percaya, umat Tuhan, diajak untuk bisa memutus setiap berita yang salah tadi. Diajak untuk bisa menjadi saksi, membawa kabar yang benar di tengah-tengah dunia ini. Jadilah saksi dari kebenaran itu. Ketika dunia sudah dipenuhi dengan pembawa kabar yang salah, umat Tuhan dituntut untuk bisa membawa kabar yang benar. Terlebih menjadi saksi atas kuasa Tuhan yang diteguhkan dalam kesetiaannya. Inilah nyanyian kemenangan kita, bahwa pada akhirnya Allah hadir sebagai pemenang dan memenangkan kita. Sebaliknya, si jahat tadi akan mendapatkan hukuman atas perbuatan yang mereka telah lakukan. Kantatin, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, mengajak kita melihat bahwa ada banyak kemenangan-kemenangan yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita. Itu jugalah yang menjadi kesaksian kita, bahwa ada banyak hal baik yang Tuhan telah sediakan bagi orang yang percaya dan setia kepadanya. Sekarang kemenangan itu tergantung kepada kita. Apakah kita mau setia kepada Tuhan? Apakah kita mau menjadi saksi yang benar di tengah-tengah dunia ini atau tidak? Jika kita setia, jika kita tetap menjadi pembawa kabar yang baik di tengah-tengah dunia ini, maka kita akan menyanyikan lagu kemenangan kita bersama dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata tinggi dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami, untuk setiap pertolongan yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat semua hal baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Terlebih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang meneguhkan iman kami, sehingga kami dapat tetap setia kepadamu. Kami dapat menjadi saksi kebenaran itu. Kami dapat menjadi pembawa kabar baik di tengah-tengah dunia ini. Kuatkan kami Tuhan di tengah banyaknya pergumulan kami, terlebih pergumulan akan pandemi yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kami mohon kepadamu, ada banyak hal yang di luar dari kemampuan kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami dalam setiap pergumulan kami. Berkati juga Tuhan setiap pelayan yang memberikan hati pikirannya untuk
bisa memulihkan setiap orang yang terdampak dari pandemi ini, yang harus dirawat di rumah sakit karena pandemi ini. Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan yang menguatkan mereka, memberikan kebijaksanaan, menolong mereka dalam menjalankan tugasnya, sehingga setiap orang yang sakit dapat mendapatkan pelayanan yang terbaik, menjadi kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami yang mengusahakan terbaik untuk menghentikan penyebaran pandemi ini. Kiranya Tuhan kuasai hati dan pikirannya. Berkati Tuhan setiap usaha yang dilakukan agar membuahkan yang baik di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memulihkan keadaan dunia ini, sehingga kami dapat beraktivitas seperti biasa dalam kehidupan kami. Berkati gerejamu Tuhan, terkhusus distrik ini, distrik 25 jam ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap pimpinan, setiap pelayan yang mengusahakan yang terbaik dalam pelayanan umat-Mu, agar kiranya semua dapat berjalan dengan baik, menjadi sukacita di tengah-tengah umat-Mu, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan Allah kami, ada banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Karena itu kami mohon kepada-Mu Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah kami akan kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.